dari CNBC Indonesia. Harga properti itu naik terus. Milenial dan Gen Z itu kian susah beli rumah. Naruh tuh yang aman gitu, yang pasti gitu kan, dan yang jelas gitu kan, di mana mainnya gitu kan, jelas barangnya gitu, investasinya di mana gitu. Cara investasi ya, ini bukan investasi, saya mohon maaf bukan ingin menjelekkan yang lain, tapi kita gigi karena ini zamannya gitu. Kalau kita mau berubah, suatu bangsa mau berubah ya itu anak-anak, apalagi kita kan sekarang berkah geografisnya gede ya di Indonesia. Jadi kalau anak-anak muda mau berubah, saya rasa negara bisa jadi maju. Oke, selamat siang Kopers. Kali ini kita kedatangan salah satu bintang tamu ya, yakni Ketua Koperasi Digital Property. Kita sambut, ini dia Pak Lingga. Oke, selamat siang Pak Lingga. Selamat siang. Luar biasa. Kita sambut dulu Pak. Naval. Wah, ini kita perdana nih kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Oke, gimana kabarnya Pak Lingga? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, nih Pak, kita kali ini pengen ngomongin seputar pertumbuhan industri properti nih Pak. Pastinya kita tuh butuh pengalaman dan kemauan yang tinggi nih Pak untuk mendapatkan informasi yang akurat seputar informasi properti. Tapi nih Pak, berdasarkan media yang saya baca nih Pak, dari CNBC Indonesia, harga properti itu naik terus. Milenial dan Gen Z itu kian susah beli rumah. Nah, sebelum kita ngebahas tentang masalah ini, kita tahu dulu nih Pak, kenapa sih harga properti itu selalu naik setiap tahunnya Pak? Oke, nah ini sebetulnya simple ya Mas Naval, kenapa harga properti selalu naik? Ini hukum ekonomi, antara supply dan demand-nya nggak match. Jadi yang saya lihat permintaannya itu besar sekali ya, properti ini besar sekali, cuman sumber dayanya terbatas. Ya, supply-nya ini maksud dalam arti orang banyak, cuman sumber daya terbatas di tanahnya itu sendiri, sehingga para pengembang ini dia tidak mau tanda kutip jual murah. Oke. Karena tanah itu kan bukan barang yang bisa dicetak. Ya, jadi logika para developer, pengembang itu, tanah itu adalah barang mahal. Nah, ketika dia menjual, berarti kan dia sudah tidak punya lagi aset. Nah, makanya supply itu ada gitu. Demand-nya tinggi, supply-nya ada. Padahal saya lihat banyak pengembang-pengembang yang, mohon maaf ya, proyeknya mangkrak juga ada gitu. Karena tadi dia tidak bisa membaca market fit gitu. Jadi antara dia bikin produk tapi marketnya tidak nyampe. Ya itu tadi masalah harga mahal. Nah, makanya dalam industri properti ini kita harus jeli gitu ya dalam membaca peluang. Makanya kalau di kita gitu kan fokusnya itu adalah landed saja begitu. Landed jelas, kolateralnya jelas, nanti ke perbankannya dan end user yang membeli gitu ya. Dari artinya jangan sampai investor-investor yang melakukan bubbling harga di harga rumah, terutama kebutuhan pokok ya, orang-orang yang istilahnya belum punya rumah. Nah, itu menjadi masalah sebenarnya menurut saya. Jadi itu yang harus kita revolusi di industri properti. Anak-anak muda harus masuk di industri ini, belajar jadi pengembang dan berikan produk-produk yang market fit dengan zamannya begitu. Oke, nah Pak, solusinya nih Pak untuk anak-anak milenial, Gen Z, gimana caranya kita menghadapi kenaikan harga properti nih biar kita bisa beli properti sesuai dengan kebutuhan kita nih Pak? Gimana solusinya Pak? Oke, jadi yang pertama kan pendapatan tidak berbanding lurus dengan kenaikan harga properti mungkin itu ya. Jadi inflasi yang relatif tinggi gitu kan, mungkin di harga rumah yang tinggi, kebutuhan pokok yang tinggi, sementara pendapatan yang tidak kenaikannya tidak signifikan atau istilahnya kurvanya tidak eksponensial lah, tidak melambung seperti harga properti. Nah, menurut saya jadi di posisi-posisi tertentu anak-anak muda itu harus jeli ya dalam membaca atau menaruh dananya, investasi itu jangan yang instan-instan gitu. Jadi kadang too good to be true lah. Dia terlalu kadang ini return besar, taunya resikonya amsyong gitu ya, atau duit boncos. Jadi yang safety aja. Jadi kalau misalkan sekarang kita bicara masalah ingin naruh di mana dana, naruh tuh yang aman gitu, yang pasti gitu kan, dan yang jelas gitu kan, di mana mainnya gitu kan, jelas barangnya gitu, investasinya di mana gitu kan, uangnya kemana gitu kan, dijadikan apa. Nah, itu yang di kami ya kan sekarang di Property Group kan membangun ekosistem itu supaya tidak saling bertabrakan ya. Jadi kita bisa menciptakan ekosistem dari mulai investment sampai rumah yang terjangkau ya, rumah yang valuable, rumah yang sesuai dengan masanya, zamannya dan marketnya gitu kan. Jadi itu menurut saya ya kita punya solusi itu ya. Kalau kita bicara nih, mohon maaf nih jadi apa istilahnya jadi promosi ya. Iya, enggak apa-apa promosi, Pak. Ya, taruh aja dananya di Koperasi Digital Property ya. Itu kan udah solusi paling
nikmat menurut saya. Kenapa nikmat? Satu, biaya admin gratis. Ya, mohon maaf nih, kita bukan bersaing dengan perbankan ya. Kita di bank itu ada biaya SMS, banking, ada biaya administrasi. Apalagi? Coba sebutin biaya ATM. Wah, ya enggak? Biaya tarik tunai. Wah, semualah biaya semua itu, ya enggak? Nah, di koperasi kita kan free, ya enggak? Taruh uangnya enggak kemana-mana, free. Ya enggak? Bebas-bebas itu kan luar biasa. Kemudian returnnya berapa tuh? Returnnya 7% setahun. 7% per tahun. 7% per tahun, ya kan? Di mana lagi yang mencari investasi yang aman dapat return 7%, tinggal tidur ya enggak? Iya, bebas biaya admin lagi ya. Bebas biaya admin lagi ya enggak? Dan transfer kemanapun nggak ada tuh biaya-biaya lagi kan? Oke. Jadi menurut saya cari investasi ya, ini bukan investasi, saya mohon maaf nih, bukan ingin menjelekkan yang lain, tapi cari diversifikasi portofolio yang safety gitu ya. Yang safety. Nah, salah satunya KDP ini, Koperasi Digital Property, gitu kan. Kalau teman-teman mau investasi di luar KDP ya silakan. Cuma kan ada porsi dari 100% ya mungkin taruh di kami 30% lah dana investasi kan. Jadi clear, kita bikin ekosistem, produknya jelas gitu kan. Kita juga muterin dananya jelas kemana aja gitu, dan menurut saya itu sih yang harus hari ini ya, transparansi lah ya. Orang udah pada pinter gitu, jadi jangan terbuai dengan bualan-bualan investasi bodong lah. Saya rasa masyarakat sudah pintar, dan ayo kembali ke yang safety. Yang safety. Ada sektor real lah ya, properti ini, dan pasti cuan gitu kan. Nah, ini saya mau tanya lagi nih Pak. Ya. Ngomongin tentang sektor real, KDP itu sebenarnya perputaran dananya dan juga pendanaannya itu untuk kemana aja sih Pak? Apalagi tadi Bapak sempat menyinggung ekosistem. Ya. Jadi kami ya di Property Group ini kan membangun ekosistem. Nah, salah satu investment yang sumber investasi yang kita punya itu kan di Koperasi Digital Property ini kan. Jadi crowdfunding berbasis koperasi. Makanya kan ini koperasi jasa. Dan kami sandang, pangan, papan, jelas ya. Jadi papan terutama ya di properti ini kita ya beli tanah, benar ya? Modal kerja konstruksi, modal kerja interior, ya kan? Kemudian kita juga ada industri lain kan seperti bidang pangan, ya. Kita bangun di bidang industri fashion juga ada gitu kan. Jadi menurut saya ya ada sosialnya juga gitu kan, dari keuntungan-keuntungan yang diraih juga kan kita giving back lah ke masyarakat, ada bedah rumah gitu, ada kurban kan gitu. Jadi menurut saya ekosistem yang dibangun ini clean and clear ya. Jadi artinya dananya kemana? Dananya ke mitra-mitra strategis yang ada selain brand yang kita bangun juga di bawah kan operasionalnya kita berbagi dengan para pihak super partner ya. Jadi gak kemana-mana gitu, misalnya dananya safety gitu kan. Jadi kita bertanggung jawab lah, karena kan bagaimanapun ini uang orang yang sudah percaya naruh dana ya kan, dan itu mereka ingin return lah, ingin safety gitu kan. Dan saya rasa ya di situ sih para banker, investment banker, ya kalau saya mungkin investment banker jalanan gitu ya. Jadi artinya jalanan itu artinya ya bukan yang fancy gitu ya, kayak kerja di SCBD gitu ya, berdasi gitu ya, bawa koper gitu kan. Enggak, isinya dolar gitu enggak. Kita isinya rupiah aja gitu. Jadi ya begitulah kira-kira di properti, dan harus mau capek sih ya, di industri properti ini ya. Jadi bikin ekosistem tuh harus mau capek ya. Enggak. Jadi karena backbone-nya properti, jadi kita bisa mengembangkan ke yang lain gitu, industri lain, karena kita punya backbone yang gede gitu ya. Jadi industri yang menurut saya ini properti ini industri yang sulit ditaklukkan, tapi sekalinya bisa ditaklukkan, kita bisa main kemana aja gitu loh. Nah nih Pak, ada nggak Pak pesan buat para kaum milenial dan Gen Z, gimana caranya agar lebih disiplin dan bijak dalam mengelola keuangannya masing-masing? Disiplin dan bijak. Nah ini ya, pertama jangan besar pasak daripada tiang lah. Itu jelas ya. Jadi dengan kemudahan pay later bayar dulu nanti, ya itu hati-hati lah gitu. Jadi kadang itu gaji nanti cuman numpang lewat doang di dompet. Nah jadi kalau saran saya, jadi tabung dulu di awal. Jadi kalau dapat gaji, misalnya gaji 10x, 8x tabung, 2x-nya hidup tuh sebulan. Saya yakin mampu. Nanti gajinya naik, bukannya tabungannya makin banyak, gaya hidupnya makin tinggi. Betul. Nah itu jeleknya. Jadi kalau gajinya misalnya tadi, gaji saya 3 juta Pak. Ya saya bisa Pak nabung misalnya Pak 1 juta, ya kan. Nah tiba-tiba gajinya 5 juta, nabungnya jadi berapa? Kan gaji naik 2 juta, dari 3 juta nabungnya 1 juta, gajinya naik 5 juta, harusnya kan nabungnya bisa 3 juta, bukannya nabungnya tetap 1 juta kan gitu. Nanti gaya hidupnya berubah. Ya, jadi gitu, anak-anak muda ya bukan frugal living juga sih,
Saya dulu sempat gitu ingin melakukan frugal living, cuman itu namanya tidak fair sama hidup ya. Jadi ada titik-titik tertentu kita memberikan reward terhadap hidup. Jadi kadang kalau kita sebulan nih, saya mau hemat 28 hari, 2 hari saya akan makan enak ya nggak? Cari aja tuh mau hana masak kayaknya nggak? Boleh dong mereward diri sendiri gitu kan? Atau kita belanja apa gitu. Jadi gitu. Ya, jadi harus balance ya nggak? Kalau nggak balance nanti stres gitu ya. Okay. Ya, jadi kalau saya belajar dari orang-orang tua zaman dulu tuh betapa gigihnya mereka untuk mencapai impiannya gitu. Jadi kalau anak-anak muda sekarang dengan kemudahan yang ada, menurut saya janganlah lembek-lembek begitu, jangan ya. Jadi kita harus gigih, belajar dari orang-orang tua dulu. Ya dulu nggak ada gadget ya nggak. Skripsi aja masih pakai mesin tik, teman-teman bayang ya, mesin tik tektok. Kalau salah itu balik lagi nggak bisa itu ya nggak. Mau ditipek nggak bisa ya nggak. Dihapus nggak bisa. Bayangin coba betapa gigihnya orang-orang tua dulu. Makanya saya rasa kalau mental illness ya, anak-anak muda tuh kadang gampang Pak saya healing lah ya. Aduh. Ini menurut saya janganlah, itu menurut saya jadi toksik ya. Jadi kita gigih karena ini zamannya gitu. Kalau kita mau berubah, suatu bangsa mau berubah ya itu anak-anak, apalagi kita kan sekarang berkah geografisnya gede ya di Indonesia ini ya. Jadi kalau anak-anak muda mau berubah, saya rasa ini negara bisa jadi maju. Cepat lah perkembangannya. Karena faktor kuncinya SDM manusia gitu kan. Apapun industrinya, manusianya harus membangun manusia itu menjadi penting. Oke. Nah itu dia Kopers nih, kesimpulannya nih ya, kita di masa sekarang ini pasti banyak tantangan ya Pak ya, banyak tantangan, banyak rintangan, dan tentunya godaan-godaan ya. Nah jangan sampai hanya karena tadi tantangan dan godaan sementara, masa depan kita jadi terlena, apalagi menjadi korbannya. Oleh karena itu pahami cara-caranya yang tadi udah dijelaskan untuk masa depan yang lebih cerah dan juga lebih bahagia. Oke, terima kasih banyak Pak Lingga atas waktunya. Sama-sama. Nah itu dari Kopers penjelasan tentang berbagai hal-hal yang harus kita persiapkan untuk menghindari gaji stay terus, harga properti naik terus. Jangan lupa untuk selalu belajar mengenai financial, investasi properti, dan lifestyle untuk kehidupan masa depan yang lebih baik hanya di YouTube channel Koperasi Digital Property. Minko pamit, sampai bertemu di KDP Talks berikutnya. Sampai jumpa.